Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kansanadila dari D3 Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 4 siklus isu. Dalam upaya mengelola isu, ada satu hal yang harus diperjelas, bahwa tidak satupun orang, perusahaan, atau direktur yang dapat mengelola isu sendirian. Perusahaan yang lebih terbuka dan siap akan perubahan akan mengelola respon mereka terhadap isu yang muncul dan mempengaruhi perkembangan isu. Siklus isu terbagi menjadi dua, yaitu siklus isu Hainsworth dan Meng, kemudian model siklus isu Famers, Clowes, dan Lintemeyer. Yang pertama, siklus isu Hainsworth dan Meng. Jadi, model siklus ini pertama kali dikembangkan oleh Krebel pada tahun 1986 dan kemudian disempurnakan oleh Hainsworth dan Meng. Isu umumnya berevolusi dalam cara yang dapat diduga, berawal dari perubahan, tren, atau peristiwa. Evolusi sebuah isu biasanya merupakan akibat dari perubahan kebijakan publik. Semakin dini isu yang relevan bisa teridentifikasi dan dikelola sesuai dengan respon sistematis perusahaan, maka ada kecenderungan perusahaan dapat mengelola konflik. Secara spesifik, ada 4 tahap model siklus ini, yaitu yang pertama ada tahap origin, yang kedua tahap mediasi dan amplifikasi, yang ketiga tahap perusahaan, dan yang keempat tahap resolusi. Nah, kita bahas tahap origin terlebih dahulu. Jadi, pada tahap ini, perusahaan berencana melakukan sesuatu yang memiliki dampak bagi perusahaan atau kelompok lain. Pada tahap ini, manajemen diuji untuk mengidentifikasi tren, perubahan, atau peristiwa yang akan muncul. Kesadaran pada sebagian kelompok memunculkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Pada tahap origin, garis isu dan konflik mulai bermunculan, seperti pada kasus konflik antara Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional pada tahun 2009, yaitu tentang malpraktek yang dijalankan oleh pihak rumah sakit yang telah muncul sejak 3 bulan sebelum viral di internet. Tahap awal isu potensial adalah kondisi atau peristiwa yang berpotensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang penting. Jenis isu yang berkembang pada tahap ini belum menjadi perhatian publik, walaupun para ahli sudah mulai menyadarinya. Lalu yang selanjutnya ada tahap mediasi dan amplifikasi. Proses mediasi dan amplifikasi terjadi di antara individu dan kelompok yang memiliki pandangan yang sama dan diharapkan bereaksi yang sama. Dengan dimuatnya isu di media massa, isu menguat amplifi menjadi isu publik dan bisa menjadi bagian dari proses kebijakan publik. Peliputan media merupakan faktor dominan berkembangnya isu pada tahap ini. Tahap ini masih terbilang mudah bagi perusahaan untuk mencegah evolusi isu. Namun, akan cukup sulit bagi perusahaan untuk menentukan urgensitas isu, dan terkadang isu bergeser seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap perusahaan. Proses mediasi menjadi kritis, berdampak mempercepat perkembangan isu. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan monitoring efektif. Selanjutnya ada tahap organisasi. Di tahap ini, publik mulai mencari resolusi terhadap konflik yang sesuai dengan kepentingan mereka. Mereka biasanya adalah kelompok dengan tingkat komitmen beragam yang menghadapi masalah yang sama. Konflik mencapai level visibilitas yang cenderung mendorong isu ke arah proses kebijakan publik. Akibatnya, perhatian publik yang meningkat mendorong pihak manajemen menjadi bagian dari konflik dan tekanan dalam perusahaan yang memuncak. Pada tahap current, isu telah terfokus dan memperlihatkan potensi pengaruhnya pada semua pihak yang terlibat. Ketika ini tidak ditangani, isu dengan cepat bergeser dari tahap current
ke tahap krisis untuk mencapai institusi formal, untuk turun tangan dan mengeluarkan larangan pada perusahaan. Selanjutnya ada tahap resolusi. Ketika isu menjadi perhatian dan memasuki proses kebijakan publik melalui perubahan kebijakan, upaya untuk menyelesaikan konflik menjadi lebih lama dan memakan biaya lebih banyak. Tujuan proses kebijakan publik adalah untuk penegakan larangan atau batasan terhadap semua pihak yang berkonflik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model siklus isu Femers, Clouse, dan Lintemer. Jadi, model siklus ini ditemukan oleh Femers, Clouse, dan Lintemer pada tahun 2000 yang membagi siklus isu ke dalam 4 fase. Fase pertama yaitu kemunculan atau emergence, fase kedua penyebaran atau dissemination, fase ketiga penguatan atau establishment, fase keempat penurunan atau erosion. Jadi pada fase emergence, isu ini mulai dimunculkan dan didefinisikan kristalisasi ke dalam sebuah interpretasi spesifik dari realitas sosial. Versi dari peristiwa-peristiwa ini kemudian diangkat ke dalam permukaan individu atau kelompok pada fase dissemination. Media memainkan peran penting pada fase ini dengan investigasi isu dan menerbitkan laporan atas isu yang menyebarkannya ke wilayah yang lebih luas. Pada fase establishment, media massa mengulas isu dengan mendetail dan bagaimana kebijakan yang diambil oleh lembaga yang berwenang mengenai isu tersebut. Isu ini akhirnya berkembang dan menjadi agenda masyarakat luas. Kemudian pada tahap erosion, ketertarikan publik menurun dan akhirnya tidak lagi menjadi agenda media dan agenda publik. Jadi penurunan atau erosi ini dikarenakan oleh adanya aturan yang berhubungan dengan isu dimunculkannya oleh karenanya dianggap telah selesai. Jadi dalam model siklus ini dapat disimpulkan bahwa media massa memberikan kontribusi yang besar bagi berkembangnya isu. Ray Ewing menyatakan, manajemen isu sesungguhnya merupakan upaya perusahaan pada perencanaan kebijakan publik yang melibatkan kekuatan-kekuatan eksternal yang membawa konsekuensi bagi perusahaan. Banyak pihak manajemen yang menjadikan manajemen isu sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang strategik. Mengapa? Karena logikanya, ketika perusahaan bisa melakukan adaptasi terhadap tren, maka akan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Jadi itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dadah.